Bro, ini ada lagi nih pertanyaan untuk Bro Dustin nih Mas Mukti. Ya, Nih Mas Mukti bantu saya untuk penerjemah lah mas. Penerjemah. Anggap aja Dustin ini Sintayong. Jadi harus butuh penerjemah. Iya, benar. Nah ini pertanyaannya. Bro Dustin, tahu nggak sih profesi arsitek? Profesi arsitek, desain bangunan, Bisa. Ya. ngukur bangunan, Bisa. pakai helm proyek, Nggak harus. Nggak selalu. Nggak harus. nggak harus. Kalau di kantor kan nggak perlu pakai helm proyek. Iya. Oh enggak ya. Enggak iya. Tapi Bro Dustin tahu ada profesi namanya arsitek. Arsitek. Profesi arsitek gambar sih. Iya. Nah ini menurut Bro Dustin nih apa-apa aja sih tugas arsitek coba? Gambar, terus ngukur gambar, Iya bisa. Nggak ngegambarnya gambar apa dulu? gambar-gambar sketsa, Sketsa apa? Sketsa. sketsa rumah. Nah, itu kalau ngegambar Soleh Pati juga ngegambar. Tapi hantu yang digambar. Bisa dia desain rumah tapi rumah hantu. Nah, ngegambar, ngukur rumah. Ya, rumah. Oke, tuh. Oke, kalau gambar, kalau misalnya ini, misalnya disuruh, Pak, gue pengen set studio gini dong, desainnya gini, itu arsitek juga bukan yang ngerjain. Gimana? Studio. Desain studio, Mas. Desain studio. Atau enggak Nah, stage musik, State bisa. Bisa juga. Bisa. sama ya, arsitek semua. Nah, iya. Oh. Reka bentuk ya masuk Iya, kategori iya. Reka bentuk. Pokoknya yang ngukur gambar bentuk sama bangunan itu udah pasti arsitek ya? Kalau definisi arsitek di Indonesia berbeda. Definisi arsitek di Indonesia adalah mereka-mereka yang sudah melalui pelatihan profesi oleh organisasi yang namanya IAI. Oh, Ikatan Arsitek Indonesia. harus melewati itu Harus dulu. melewati itu dulu dan harus mengantongi STRA. Oke. Itu kayak lisensinya. Oh, Jadi definisi di Indonesia itu arsitek bukan bisa desain rumah dibilang arsitek, enggak. atau orang yang setelah lulus kuliah itu belum tentu langsung Belum tentu jadi arsitek. Mas. Oh, oke. Itu masih ars aja tuh. Kok ketawa kenapa? Dia harus melalui pelatihan lagi. Ah. Pelatihan lagi yang dinaungi oleh IAI tadi. Dan kuliahnya cukup boros juga loh. Anak arsitek. iya, Gua beli kertas terus. mahal. Beli mahal, Tin. Oh Kertas iya. buat desain mahal itu. Tugas-tugasnya semua pakai duit semua belinya tuh. Iya. Apa namanya 3D 3D-nya apa yang dia buat mereka buat tuh mahal semua. Mahal. Tapi kalau proyek yang gold juga mahal dong. Harusnya iya. Cuman masih banyak di luar sana itu arsitek yang dibayar yang nggak sesuai. Sesuai, Mas ya. Banyak juga mungkin yang ngegampangin kan, alah cuma gambar doang. Ya, Nah, itu yang salah. Kayak gitu yang salah. Padahal orang ini suka underestimate. Dianggap tugas arsitek itu hanya menggambar saja. Gitu. Ya, Sebenarnya nggak sesimpel itu, lebih kompleks lagi. pertimbangannya banyak ya. Banyak pertimbangannya Mas. Dia mensinkronkan antara kebutuhan, keinginan sama kemampuan kliennya. Nah, tuh. Terus menyingkronkan, merespon lingkungan di sekitarnya bangunan itu. Makanya tadi kalau Bro Dustin tadi pasti ini nggak pakai arsitek nih. Iya. Kalau pakai arsitek nggak mungkin dapur jadi satu sama ruang jemur tadi. Keluar temu tadi. Karena itu ya salah itu sebenarnya. Pasti ada impact lah. Iya. Gitu. Solusinya ya harus disekat ya. Harus disekat. Kalau Bro Dustin nggak pakai arsitek, paling nggak perkaya literasi melalui Pinterest. Nah, Pinterest tahu nggak? Itu juga bisa membantu. Iya, Pinterest gunanya untuk Cari referensi. referensi apa tuh? Referensi Rumah. desain. Aplikasi itu aplikasi. Pinterest, aplikasi Pinterest. Yang merah itu ya? Ya, Iya. kayak pet. Nah, Iya kayak itu ada referensi. Banyak. Banyak. Baik di Indonesia maupun di luar negeri banyak. Oh, ya udah pakai itu kan ntar. Itu cukup menolong itu buat teman-teman yang yang bangun rumah nggak pakai jasa arsitek. Oh, bilang ngetiknya apa? Ngetiknya Pinterest, keywordnya ya misalkan kitchen, Oh, modern kitchen. ya udah mulai sekarang lah berarti. Iya. Catat dulu ya. Iya, satu. Download aplikasi Pinterest. Oh, itu aplikasinya ada download ya? Ada, Bang, udah lama Ada. itu. Itu aplikasi udah terkenal udah lama. Orang baru pada tahu kali ya. Kamu yang baru tahu. Orang-orang tahu semua. Berarti orang tuh ada nggak sih Mas yang tetap bangun rumah dari desainnya download dari Google gitu?
Banyak mas. Banyak pasti ya. Banyak. Dan sah-sah aja mas. Iya. Selagi sebetulnya kan mas, orang itu cenderung pakai arsitek karena dia mau apa ya, Custom lah ya mas. Iya, kebiasaan Custom. dia. Iya benar. Kebiasaan dia terhadap tata letak atau layout bangunannya, Iya. rumah huninya. Nah kalau orang yang nggak ada masalah dengan itu, dia bisa aja ngambil dari Google Iya. apa, artinya kan dia memilih untuk dia yang beradaptasi. Iya. Nah, Oh, gitu. oke. Kayak gitu sih. Karena urusannya rumah itu ya buat selamanya kan. Betul. Maksudnya nggak buat kita juga, buat anak cucu, buat keluarga. Iya. Jadi untuk urusan kenyamanan ya nggak masalah menurutku untuk memakai seorang arsitek gitu. Dan jadi lebih terukur bro. Uang yang bro keluarkan untuk membangun rumah itu, kalau kita pakai perencanaan arsitek, itu cenderung lebih terukur. Jadi misalkan RAB yang keluar 1 miliar misalkan. Kalau kita pakai jasa arsitek, kalaupun dia miss atau meleset, nggak jauh dari itu. Oh, oke. Karena ini mas ya, pengeluaran tak terduga itu justru yang paling gede kadang. Iya. Gua Iya kan? akuin. Iya kan, bener kan? Di apapun itu Iya. pasti Sekarang paling udah gede. habis berapa sejauh ini? Jauh sih. Jauh sih. Jangan jawab, nggak usah jawab. Iya. Karena ini kan Kalau jawab ngeri ya. Iya. banyak meme-meme juga kan yang lucu-lucu kayak WC, tapi kamar mandinya setara gitu. Kalau itu kan Level. gunanya arsitek gitu-gitu juga. Iya, buat supaya ada topangnya. Ya buat kenyamanan intinya dan kebiasaanmu. Kebiasaannya. Kayak tadi kan udah ada tuh kebiasaannya tadi mau ada pantry, Nah, Iya. bar itu. Itu bisa di apa Pinterest ya? Itu bisa difasilitasi oleh arsitek. arsitek tadi. Bisa pakai Pinterest tadi. Iya, ya fasilitasi arsitek dan Pinterest tersebut. Karena kadang rumah juga mencerminkan yang punya juga ya Mas ya. Betul mas, betul. Karena semisal orang itu suka santai, pasti tempat nyantainya banyak Banyak. tuh. Oke. Chill spotnya. Chill spotnya. Iya. Nah, kamu orang yang seperti apa? Kayak gitu, Mas. Yang pengen chill kan? Iya, misalnya di rumah. Itu pasti. Makanya harus banyak space tuh buat santai. Tapi ayunan gue nggak mau kasih dah. Ya, harus ayunan, itu lebih ke TK Santai kali nggak itu. nggak harus ayunan. Harus ayunan. Atau jot-jotan. Ayunan ngeri kalau malam ya, katanya. Enggak, iya juga sih. Kalau Kesannya ngeri, kesannya ngeri. kalau gerak sendiri ngeri ya. Kayak punya Rigid itu loh, bikin balai di depan gitu juga. Aku paling suka tuh gitu-gitu. Enak tuh ya. Ada balai-balainya gitu. Pinggir ya. Iya. Kalau kita Mas Mukti, mungkin kita sama-sama orang Jawa pasti Iya. pengennya ada joglonya. Ada joglonya pasti Mas. Oh, rumah Jogo itu ya. Iya, karena kan rumah ya Pendopo bukan sih itu? pendopo itu lebih ke resto kalau pendopo. Kalau pendopo Kegedean. joglo lebih jumbo. Jumbo. Tapi ada sih orang temanku yang bikin pakai pendopo-pendopo gitu Mas. Tapi nggak tahu ya untuk kesannya malah agak apa ya, gloomy gitu lah. Kalau pendopo. Tapi itu kan adat juga sih adat. Tapi saya suka tuh rumah yang simple kalau saya. Iya. Nggak terlalu banyak space yang nggak berguna, terbuang gitu Tin. Berarti Mas Mukti lebih suka bangunan yang kompak ya Mas ya? Kompak, tapi banyak tempat nyantainya juga gitu Mas. Tetap nyantainya. Kalau yang kompak-kompak itu biasanya referensinya nanti kayak Japandi House Nah, gitu-gitu. sebenarnya Mas, rumah-rumah Jepang saya paling suka tuh. Kompak tuh. Oh iya tuh banyak ya, anget gitu ya rumahnya kelihatannya. Kemarin kan harus diadakan nih, Bro Dustin nih. Nah, kamu kan lihat rumah Jepang kan? Iya, itu enak banget sih. Tapi ngerasa nggak kamar hotelnya kecil? Apa ya, kecil. Kecil kan? Cuman ya nggak tahu semua tata letaknya berfungsi semua. Nah, itu namanya kompak. Itu namanya kompak. Itu. Itu namanya kompak. Nggak perlu besar kecil Iya. kalau misalnya ada tata letak. Mungkin kesalahan yang terjadi di mungkin orang-orang yang dahulu ya. Mungkin ya nggak tahu karena biaya atau apa bikin rumah tuh jadi kayak mau ke kamar mandinya jauh. Ini itu juga mungkin karena kurang terukur, Tin. Kurang terukur. Kalau diukur dari awal kan kayak kita mau ke kamar mandi nih deket nih, mau ini deket itu. Atau bisa juga Mas Mukti pengaruh adat. Nah, Nah, pengaruh adat itu kalau di Indonesia Ya. itu dalam pengaruh adat itu terhadap rumah. ya. Apalagi di tradisi Jawa itu Jawa. kan kayak kamar mandi dulu harus terpisah dari Bener rumah, Mas, harus di luar. dulu. Rumah-rumah Jawa gitu, Tin. Rumah-rumah Sampai baru. sekarang. Masih ada beberapa. Beberapa masih ada. Nggak bisa. Iya, kamar mandinya harus bener-bener pakai handuk, bawa sabun-sabun itu keluar kayak anak kos. Di Betawi juga kayaknya. Kan Iya, adegan mandra mandi. Mandra. Iya. Nah. Oh iya, itu ya. Tapi ada filosofinya entah itu apa kita nggak tahu Ya, juga. karena mungkin menurut tradisi atau adat kamar mandi itu kan tempat yang kotor, Ya. jadi harus jauh dari rumah. Oh, mungkin Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Tapi itu tidak berlaku
ya berjalannya waktu itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena tanahnya makin mahal. Nah, Jadi orang buat spare kamar mandi taruh di belakang, mendingan dia bikin kamar atau ruang Dan kecil iya, tadi. dan serem juga ya kalau misalnya pada tengah malam tiba-tiba mau buang air atau nah iya, itu serem juga harus pasti. keluar. Gitu. Belum lagi ada penculik segala macam di luar. Makanya rumah orang-orang zaman dulu tuh pasti kalau di Jogja sih pasti pekarangannya luas ya. Luas, Mas. ya. lebar-lebar pasti lebar-lebar. Kayak rumahnya ini sekarang Chef Renata kalau nggak salah. Oh iya itu. Dia rumahnya kecil tapi pekarangannya luas banget tuh. di Jogja ini. Enggak di Jogja, enggak di Jogja. Di Philadelphia apa maksudnya? Coba kamu lihat di Google atau di YouTube rumahnya Chef Renata, itu bisa jadi referensi juga. Kecil tapi halamannya Unik gede. bro. Unik. Kamar tidur langsung ada dapur. Nah, Oh, dia itu betul, simpel yang banget ya. gue bilang tadi, kadang rumah tuh mencerminkan yang punya. Chef Renata seorang chef. Tiba-tiba langsung dapur ya. Iya, tapi orang nggak heran ya. Udah Chef Renata seorang Iya. Bebas, iya, dia. bebas. bebas. Oh, cuman halamannya luas ya. Luas banget, luas banget. Melihara ayam ya Mas Budi? Melihara ayam, Melihara pada ayam dia. doi. Ayamnya udah lumayan banyak panen, dia masak lagi. Belum tentu, belum tentu. Bisa jadi tapi belum tentu. Belum tentu. Karena kayaknya Chef Renata lebih mending beli yang udah dikulitin deh daripada nyembelih kan. Kayaknya di Kemcik lebih efisien daripada dia harus motong sendiri ya. Iya. Jadi ya gitu ya. Ya sebetulnya penting nggak penting dari fungsi arsitek tergantung dari kliennya, pemilik rumahnya. Oke. Kalau misalnya aksesoris yang bagus, Soalnya kebanyakan Aksesoris. Dua kali sos. Iya. Aksesoris yang penting yang bagus apa ya misalnya ditaruh supaya enggak misalnya ruang ini kelihatannya sisinya kosong banget, ditaruhin apa ya? ya gini-gini bisa tuh. Gini-gini, ambalan bisa, ambalan itu kayak pinggir-pinggir. Tapi kan enggak sembarang orang naruh ya. Dia orang yang naruh juga tahu ya, wah ini ternyata dipandangnya enak gitu-gitu. Ya itu nanti ada lagi tuh bro. Itu biasanya arsitek tapi lebih dalam lagi nih. Namanya desainer interior. Oh. Nah, kalau di Jogja sekolahnya di ISI itu mas. Diisi. Di situ ada jurusan desainer interior tuh khusus. Itu lebih dalam lagi tuh. Itu bener-bener dia ngedesain interior itu berdasarkan estetik sama kebiasaan-kebiasaan penghuninya. Gitu. Kalau yang standar kan pasang foto presiden itu standar. Ya. Iya. Kayak Itu juga di Sopak kelas. Min ya. Iya. Kayak Pak Min juga. Kalau nggak iya fotonya Pak Min sama Makanya. istrinya. Iya yang di YouTube luar itu ya. gitu-gitu. YouTube. Pakai jas lagi ya, itu ya. Kalau kamu aku saran sih harus ada foto gede kamu sama istrimu. Iya. Foto nikahanmu gitu. Iya. Di pintu depan kayak bagus mas. Di pintu depan. Di pintu depan bener. Iya. Biar orang notice tuh rumah Dustin. Nah, biar orang percaya. Ada kegunaannya. Bener ya? Mempermudah Gojek. Iya. Nah, apalagi kamu kan bakalan diliput oleh akun-akun selebriti yang datang ke rumah-rumah atau gerbek rumah. Itu juga jadi pertimbanganmu loh. Lu namanya misalkan. Iya. Gerbek rumahmu gerbek gitu. rumah. Yang gerbek rumah siapa ya? Itu. Atta Halilintar ada kan? Ada. Lu namanya juga suka gerbek rumah. Oh iya. Pak Haji. Jadi bener, tapi kamu tadi bener yang penting ruang tamunya itu bagus. Itu iya, karena hal itu kan orang yang bener yang emang udah lumayan kenal kan udah pasti kan kita di situ biar mereka melihat seperti apa gitu ya. Apalagi kan ketemu klien deal-dealan apa kalau tempatnya nyaman Pasti. pasti Gol. iya. Klien kamu ajak di angkringan ya belum tentu deal. Belum tentu deal di situ ya. Gitu. Apalagi mesennya bandrek. Radang tenggorokan. Gitu. Kalau enggak kalau YouTuber banget biasanya di ruang tamunya ada apa silver play button-nya. Oh Iya kan? iya. Custom bisa. Custom pesen bisa itu deh. Custom bisa. Nggak harus ngejar targetnya, custom bisa. Custom bisa. Dari Tokopedia. Custom silver play Piala-piala punya nggak? Piala-piala. Piala banyak lumayan. Apa? Juara apa? Piala, Orang sepertimu gini. Nah ini eksklusif nih baru kali ini. Baru kali ini orang nggak tahu nih. Oke. Oke. Panjang kali ini ya. Baru kali ini juara TK lari. Wish. Beneran tuh. Beneran. Ada pialanya. Ada. Kamu waktu TK juara lari. Juara lari. Juara berapa? Juara 1. Ada pialanya. Ya se-Jakarta. Gede loh mas, provinsi kelasnya. Provinsi. Provinsi. Provinsi Terus lari lagi nih maraton. Wah, serius deh. Iya.
juara 1 juga waktu SMA. SMA. SMP taekwondo medali perunggu di Jakarta Barat GOR. Medali perunggu berarti juara 3. Juara 3. Itu masih kelasnya antar sekolah dulu. Porseni lah ya. Porseni. Terus habis. Apalagi itu tadi ya. Medali ya lari tadi ada 2. Taekwondo 1. Masih ada lagi nggak? Ada lagi. Apa? Ini futsal. Futsal juara 1. Juara 1, tapi tim itu kan. Tim. Tapi pialanya kamu bawa. Piala dibawa sama Ibu Jamil. Enggak, itu turnamen futsalnya Lotte Mart. apa? Lotte Mart. Itu cuma yang kemarin futsal selebriti itu kan? Iya. Itu masuknya kategorinya prestasi apa enggak tuh Mas? Gimana tuh Mas? Itu juara gimana? Itu lebih ke apa ya? Souvenir kali ya. Souvenir itu. Kayak kenang-kenangan. Itu sudah mulai kamu kumpul-kumpulin tuh buat iya kayak biar kamu inget wah dulu ini masa-masa perjuanganku. Bener. Fotomu pertama di pengen siaran yang sama Muslim gitu. Kira itu. Iya, itu di figur aja. Bener. Jadi misalnya ada datang jadi cerita juga ya. Iya. Cerita. Bahkan artis luar negeri itu kalau kita lihat acara-acara di YouTube itu dia di figura dikasih rentan waktu dari dia merintis sampai dia jadi saat ini. Nah, itu bisa serap. Seru banget. Serap itu ya. Iya. Terkonsep itu. Gitu. Jadi dia mungkin tujuannya buat ini kali Mas ya, reward dia. Reminding juga saya udah dari sini ke level ini gitu. Biar anaknya juga mungkin tahu dulu bapaknya udah ngapain aja gitu. Foto-foto ya. Foto-foto yang menurutmu memorable. Iya, foto memorable ya. Itu loh yang adegan muntah di MLI itu. Pecah sih, tapi taruh di meja makan. Yang kamu kemarin jadi Joker itu juga bagus itu. Coba Pirates kan. Kalau anak-anak stand up biasanya ngumpulin poster-poster acara yang menurut dia mengenang gitu, berkesan. Kayak di kantor ya? Kayak di kantor MLI. Iya, yang poster-poster show ditaruh. Iya. Keren. Di rumah juga berarti begitu? Iya, aku kumpulin. Kayak di Bingkai juga ya? Di Bingkai. Ya biar ada idenya juga. Iya, kenangan lah. Iya. Gitu. Rekam jejak lah. Tapi piala kalau mau banyak bisa bikin. Bisa. Ada customnya nih di Tokopedia ada customnya. Iya. Oh iya. Ini juga penting nggak kayak, tapi itu pada saya apa enggak ya? Ini apa namanya? Sabuk Smackdown yang bisa muter. Sabuknya kemarin Jeffrey Nicole lawan. Enggak, yang Smackdown, sabuknya John Cena. Yang placementnya bisa muter-muter gini. Yang gini ya, W-nya bisa muter. W-nya bisa muter. Iya. Tuh gimana tuh? Aku nggak pernah lihat Mas. Aku juga belum pernah lihat, tapi kalau pengen nggak apa-apa. Bisa. Kalau kamu emang orangnya Smackdown banget. Iya, tapi keren ya. Keren. Itu 3.000-an itu kemarin. Apa tahu sabuk pengaman mobilmu kamu potong bisa taruh aja gitu. Yang Sparko Mas ya. Yang Sparko. Jadi kurang lebih ya tugas pokok dari arsitek tadi seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita selesai di sesi kedua. Ini tapi kan Bro Dustin udah sekarang sedang membuat rumah dan lokasinya di perumahan. Ini pertanyaan mungkin buat Bro Dustin sama Mas Mukti juga. Someday nanti kalau ada kesempatan atau peluang punya rumah lagi, pengennya di perumahan atau di perkampungan? Perkampungan. Dari Bro Dustin dulu kira-kira. Perumahannya dalam artian nggak harus spesifik ya kita nyatu sama perumahan ya, tapi lebih suka rumah pinggir jalan gitu. Pinggir jalan umum? Pinggir jalan umum. Kenapa? Karena rumah saya pinggir jalan umum. Ya sekarang. Rumahmu yang rumah orang tuamu? Iya. Itu pinggir jalan umum? Pinggir jalan umum. Jadi kamu kepengen kalau punya rumah lagi di pinggir jalan umum? Pinggir jalan semi umum lah, nggak terlalu umum banget. Jalan perumahan? Jalan kampung lah ya? Apa? Jalan kampung gitu? Umum tapi nggak terlalu umum banget, orang jarang lewatin gitu. Kayak Jalan buntu itu orang jarang lewat. Ini lah untuk ukuran jalannya. Untuk ukuran jalannya bisa buat 2 mobil atau cuma 1 mobil doang.
satu mobil lah. Oh berarti kecil itu, Jalan jalan berarti kecil. kategorinya. Iya. Karena kalau di jalan umum, bro, waduh berisik. Wah berisik nggak nyaman Tin. Iya nggak nyaman. Geng RX lewat. Yes. Baru. Apalagi rawan kerusuhan. Betul. Rawan dicoret-coret orang. Oh iya. Betul. Bener. Jadi lebih milih Kampung berarti dia Mas. kampung ya. Kampung daripada berarti. Perumahan ya. Iya kan. Lu kenapa beli di perumahan tapi? Yang mana? Yang baru ini Yang kan baru beli ini. perumahan. Beli perumahan Perumahan baru. Klaster kan? Perumahan baru apa perumahan lama? baru. Baru. Belum pada lama semua. Berarti kamu untuk urusan sosial berarti gimana? Kamu pengen yang bersosialisasi sama warga atau justru yang cuek-cuek tetangganya? Ini ya. Nah, ini gimana Pentingan ya. tuh? Yang bersosialisasi ya. Ya. Ya mungkin boleh, tapi sekedar say hi kali mungkin. Nah itu berarti komplek. Komplek, Perumahan itu. Iya, Tin. sekedar say hi. Kalau lu Kalau aku ya Saya apa enggak? nggak masalah, dua-duanya nggak masalah. Karena aku juga baik dulu. perumahan atau di perkampungan nggak Iya nggak masalah, nggak masalah. tapi tipe yang kalau misalnya di rumah tiba-tiba yang benar-benar belum terlalu kenal nongkrong nggak? Gimana maksudnya? Dekat rumah. Iya. Tiba-tiba mau kesini mau, tapi nggak terlalu kenal. Cuma dia ngajak nongkrong. Oh pasti, karena maksudnya kita di situ juga Serawung, lama. Mas, maksudnya. Serawung. Serawung kalau di Jogja namanya serawung. Bergaul kan? Bergaul. Iya bergaul. Menurutku harus. Harus sih. Karena kalau kita nggak gitu, kita mau ngapa-ngapain nggak enak juga. Misal kita ada tamu yang agak berisik, atau kita ada hajatan. Kalau nggak ada komunikasi pasti jadi omongan kan. Jadi omongan. Iya. Wajib itu. Jadi- Apalagi kalau di sini ya, Din. Kalau di Jogja ya. Nah, Iya, apalagi di Jogja serawungnya masih kencang. Sangat menjunjung seperti Sangat itu. menjunjung itu. Jadi makanya cenderung di Jogja baik di perkampungan atau di perumahan, Iya. perumahannya pun tidak secuek yang di Jakarta. Benar Iya. Mas. Nah sekarang iya di Jakarta gitu ya. Kenapa ya bingung dah. Walaupun tetangga yang emang dulu kenal banget, sekarang istilahnya kayak punya kepentingan masing-masing Nah, gitu. karena kalau Jakarta mungkin penghuninya juga udah banyak bukan orang asli Jakarta juga. Atau mungkin mobilitasnya sudah ketinggian, Mas. Iya, Jadi pulang udah capek. benar. Udah nggak sempet ya Mas ya. Habis di jalan waktunya. Benar. Kalau di Jogja, kita sampai rumah macet-macetnya habis kerja jam 7 malam, jam 8, kan masih Itu. ada jeda tuh. Iya. Jam 9, jam 10-nya bisa Iya. serawung, ngopi, Wah, tangga. di Jakarta jam 9 jam 10 masih macet jalan. Masih di jalan ya, Bro. Masih. Bahkan di Jogja itu udah banyak komplek atau perumahan yang udah melebur jadi kampung. Ya, jadi satu. ada. Bahkan jalannya dibuka ya, Mas ya. Iya. Untuk kepentingan kampung. Oh, Gitu, gitu ya. berbanyak. Jadi nggak ya bisa dibilang kan kayak klaster perumahan kan kayak eksklusif ya gitu. Jadi udah ngebaur aja jadi Ngebaur ya? kampung. Tapi itu aku pernah tanya sih, Mas, Iya. sama ya orang-orang yang tinggal di perumahan Iya. seperti itu. Mereka ternyata ada ininya, Mas, votingnya gitu. Oh sebelumnya ada voting. Jadi sebelum perumahan itu dibuka untuk umum, jadi di voting dulu total berapa kepala keluarga setuju nggak apa segala macam. Jadi kalau sampai bisa dibuka jadi umum berarti mayoritas setuju. Setuju. Rempukan gitu ya. Membuka Bukan. apa ya itu istilahnya kalau di Jawa, Mas ya. Duduk rembuk itu apa ya istilahnya? Musyawarah lah ya. Musyawarah. Musyawarah lah ya. Iya. Gitu. Karena di sini pun kan kamu sering lihat kan video si Mas Duta Selon Seven aja Iya. berangkat ronda gitu Kalau gitu. nggak, terdaftar namanya. Ini terdaftar namanya di piket ronda kan terdaftar namanya. Iya. Itu rumahnya di sini loh. Oh dekat dari Di sini. sini. Dekat. Oh ngebaur ya berarti ya. Baut. Karena ya Kadang lewat sini Mas Duta kadang. tuh. Jadi Kadang lewat sini. Tapi dia kalau mukul kentongan nggak tung 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 tung. Hey sepi. iya. Oh pantesan. Iya pantesan gara-gara sering banget namanya J apa ya? Jadi mulai ketemu konklusinya ya. Iya, biar Mas Duta notice ya, ini apa sih dari kemarin penasaran judul gue dipakai mulu nih. Jadi kayak gitu. Berarti kalau Mas Bukti terserah ya mau di perumahan di perkampungan Iya. nggak masalah ya Mas. Iya, benar Mas. Kalau Bro Dustin lebih cenderung ke perkampungan tadi ya. Ya, tapi aku kalau disuruh milih lebih justru yang agak perkampungan karena kalau terlalu cuek tuh juga kayak Iya, nggak ngapain nyaman. gitu, Kaku ya? kaku. Nggak nyaman. Kayak kita tidur di penginapan aja gitu. Iya. Hanya gitu. Cuman ada plus minusnya sebenarnya. Iya, Kalau di perumahan itu harus siap-siap dengan IPL yang tinggi. Apa masih Pak? IPL itu apa ya? Kayak pungutan. Oh, kayak sampah, Sampah, keamanan. keamanan. Ya. Kalau perumahan yang apalagi yang luxury, yang eksklusif, tinggi masih PL-nya. Hmm. Kayak di Jakarta itu perumahan-perumahan mewahnya saya sempat ya
penelitian lah ya. Ya. Bisa sampai ada yang 6 juta mas. Oh iya. IPL bulanan. Wah, itu Itu mewah banget ya. memang perumahannya. Iya. Cuman kan lebih kayak ngekos mas ya. Gila ya. Lebih kayak cicilan KPR. KPR. Iya tuh bisa dapat rumah itu. Bisa. Kali berapa? Biaya hidup orang Jogja sebulan itu. Semua buat bayar sama. 2 orang lagi mas. Tapi mungkin itu orang-orang yang mungkin gajinya juga udah tinggi, udah nggak sempet ini. Iya, udah ngurusin. Udah pengennya simpel lah, udahlah bayar aja. Instan ya, Pak ya. Gitu. Mungkin itu kali yang cuek-cuek tadi mas ya. Iya. Nah, cuek-cuek tadi itu. Tapi umumnya sih biasanya IPL itu 300 sampai 600 ribu lah biasanya. IPL ya. Kalau sudah sampai berjuta-juta itu Iya, berarti udah yang super mewah ya gitu ya. mewah luar biasa. Mending sampahnya ditimbun di dalam rumah. Mending dia invest pelebur sampah. Pelebur Mas, ya. sampah, bener. Daur ulang. Mending. Tapi kalau suatu saat nih Bro Dustin, Iya. sukses, amin ya, Amin. kaya raya, terus pengen terus memutuskan tinggal di tempat yang IPL-nya 6 juta itu mau nggak? Ya kalau misalnya memenuhi dan emang istilahnya mencukupi ya nggak jadi masalah mas. Nggak jadi masalah ya? Iya. Oh, berarti anu ya, masuk akal. Masuk akal. Iya, Masuk budget aman lah gitu. Iya ya. masuk budget ya. masuk akal dan masuk budget gitu ya. Masuk akal dan masuk budget lah gitu. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Paling untuk yang sesi kedua paling gitu dulu. Nanti kita lanjut yang sesi 3 soal investasi di dunia properti versi Bro Dustin. Oke.